Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Erina Ponita dalam program Cakap-Cakap Terminal BRPS BPTD kelas 2 Riau. Nah, saat ini narasumber kita dari tim Ramcek, yaitu ada Mas Fahri dan Mas David. Dari tim Ramcek, penguji BPTD kelas 2 Riau ya Mas ya. Bagaimana kabarnya Mas Fahri, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah. Mas David bagaimana kabarnya, sehat? Kabar saya baik. Nah, jadi selama ini tuh setiap ada cakap-cakap ini kita selalu membahas Ramcek gitu. Bus yang masuk ke terminal itu pasti di Ramcek gitu kan. Jadi sekarang nih saya berkesempatan nih untuk menanyakan langsung sama tim Ramceknya. Kenapa sih mesti ada Ramcek dan apakah Ramcek itu wajib gitu? Gimana Mas, bisa dijelasin? Iya, terima kasih untuk Ramcek itu dikatakan wajib ya Kak ya. Karena tujuan Ramcek itu kan untuk menjamin keselamatan dari kendaraan tersebut, dan kita juga menjamin keselamatan penumpang agar pada saat di jalan itu tidak terjadi suatu insiden yang merugikan gitu. Baik, itu kayak perlu disampaikan biar masyarakat juga tahu. Mungkin ada yang belum paham Ramcek itu seperti apa gitu. Ya. Nah, kalau masalah kendaraan yang di Ramcek itu apakah semua kendaraan atau bagaimana itu, Mas? Untuk di terminal sendiri kita melakukan Ramcek pada kendaraan AKDP dan kendaraan AKAP. AKAP itu angkutan kendaraan antar provinsi. Antar provinsi. Ya, untuk AKDP angkutan kendaraan dalam provinsi seperti itu. Nah, kira-kira nih peraturan apa yang mendasari adanya Ramcek ini, Mas? Kalau Ramcek sendiri ada mempunyai aturan, ada termasuk di PM Menteri Perhubungan nomor 24 tahun 2021 itu tentang penyelenggaraan terminal angkutan penumpang, dan ada lagi di Perdirjen SK nomor 5637 tahun 2017 tentang pedoman inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan. Itu di situ diatur gimana cara Ramcek kendaraan yang baik dan benar, apa syarat-syarat kendaraan yang harus dipenuhi, baik administrasi maupun layak teknis kendaraan. Nah, kira-kira seperti apa gitu yang memenuhi kriteria Ramcek gitu sehingga dia bisa dikategorikan bahwa ini kendaraan yang lolos uji Ramcek gitu. Ada kategori lolos dan tidak layaknya kan, Mas? Ada. Untuk kendaraan itu sendiri ada dua aspek yang harus dipenuhi, yaitu unsur administrasi dan unsur teknis layak kendaraan. Untuk unsur administrasi itu terdiri dari surat-surat kendaraan seperti STNK, surat tanda hasil uji kendaraan, dan satu lagi ada surat pengawasan trayek kendaraan. Untuk teknisnya sendiri, kami penguji memeriksa dari mulai unsur teknis visual maupun teknis secara mesin-mesin, roda kemudi, sistem kemudi kendaraan, rem kendaraan, dan sabuk pengaman, serta alat-alat penunjang untuk keselamatan kendaraan bermotor. Nah, berarti yang di Ramcek itu apa aja, Mas? Mungkin kayak bannya atau mungkin remnya atau semuanya mungkin di Ramcek, Mas? Ya, untuk yang kita Ramcek itu semua fisik kendaraan. Semua fisik Ya, kendaraan. mulai dari depan, bagian depan, gitu. ya, mulai dari depan kita lihat kondisi kacanya, kaca depan, wiper dan lain-lain. Terus kita beralih ke samping, ada ban di situ, ada body-bodinya juga. Terus baru kita beralih ke dalam, kita lihat di situ penggunaan sabuk keselamatan pengemudi bagaimana. Terus ada alat pemecah kacanya atau tidak, ada pintu daruratnya atau tidak, atau terhalang atau bagaimana gitu kan. Itulah. Berarti semuanya memang diuji ya dari segi bannya layak jalan atau tidak, betul. Begitu ya. Nah, kira-kira nih selama melakukan Ramcek di terminal, mungkin ada ditemukan nggak sih kendaraan yang tidak layak jalan? Untuk kendaraan yang tidak layak jalan itu banyak. Karena kita kan melihat dari sisi administrasi sama teknis. Kalau untuk dari sisi teknis sendiri itu
kalau untuk dilihat sangat-sangat banyak yang tidak memenuhi, karena satu komponen saja tidak memenuhi itu bisa dikatakan kita tidak layak gitu. Contohnya kayak kaca depan retak aja itu tidak layak untuk suatu Iya, kendaraan. udah mengganggu pemandangan ya. Nah, kira-kira apa sanksinya terhadap kendaraan yang tidak layak tersebut? Tapi kan banyak yang maksa untuk tetap jalan ya, Mas ya. Iya. Kadang saya pernah lihat juga nggak mau diramcek gitu. Mungkin Iya, sadar kendaraannya bermasalah gitu. Nah, kira-kira itu seperti apa sanksinya? Kalau untuk terkait sanksinya, yang pertama dari terminal kita ini melakukan peringatan secara lisan. Kita menyampaikan kondisi kendaraan tersebut itu bagaimana. Setelah kita melakukan peringatan dia tidak melakukan perbaikan, itu kita melakukan peringatan tersurat. Jadi setelah kita melakukan teguran secara lisan, kita melakukan peringatan tersurat. Itu memuat keterangan di situ tercatat pelanggaran yang tertera yang ada pada kendaraan tersebut gitu. Setelah itu barulah kita kalau tidak melakukan perbaikan lagi, ditemukan lagi seperti itu, kita menyerahkan kepada PPNS untuk melakukan penindakan selanjutnya itu Tila. Ditindaki lebih lanjut ya, Ya. kalau masih juga tidak jerah gitu atau melakukan kesalahan yang sama. Nah, kalau tandanya dia layak atau lolos uji ramcek itu seperti apa, Mas? Kami selaku penguji ketika melakukan pemeriksaan kendaraan itu ada beberapa stiker ya. Itu tanda kendaraan lulus uji, ada stiker warna biru. Itu dipasang di bagian depan kaca kendaraan, di pojok-pojok kaca itu supaya tidak menghalangi penglihatan supir. Itu kemudian ada stiker warna merah, itu stiker untuk peringatan perbaikan. Ditujukan untuk seperti kerusakan-kerusakan kecil yang harus diperbaiki. Sebagai tanda buat kita sebagai penguji kalau mobil ini telah terjadi kerusakan dan harus diperbaiki. Itu juga sebagai tanda untuk masyarakat supaya bisa memilih angkutan yang layak, yang baik buat jalan untuk melakukan perjalanan. Nah, berarti nih pemirsa di rumah nih harus tahu nih, bus yang layak ramcek itu dikasih stiker yang berwarna biru ya, Mas ya? Ya. Betul. Nah, sedangkan yang tidak layak itu warna merah tadi ya? Iya, betul sekali. Oke. Nah, lain kali pemirsa kalau mau naik bus itu harus dilihat itu stikernya itu, kalau udah aman ada ramceknya itu nampak stikernya ya. Nah, terakhir, itu pasti ada datanya ya, Mas ya? Ya, Nah, betul. data ramcek itu kira-kira diapakan sih? Apakah diarsipkan aja untuk terminal atau diinput nih biar semuanya bisa tahu gitu? Untuk data ramcek sendiri kita ada beberapa inputan ya, terutama untuk internal terminal itu sendiri. Kemudian kami juga setiap ngerancek kendaraan selalu diinput ada namanya mitra darat. Itu kami menginput data kendaraan, hasil ramcek, apakah kendaraan itu layak atau enggak. Jadi masyarakat juga bisa ngecek dari mitra darat itu, Betul. bisa memasukkan nomor kendaraannya. Jadi di situ nanti akan tertera tuh masa berlaku kendaraannya, keadaan kendaraannya itu gimana, baik atau enggak. Jadi bisa dicek langsung di mitra darat. Oh, berarti dari aplikasi Mitra Darat itu tadi, itu semuanya sudah diinput. Jadi masyarakat bisa lihat nih ketika mau naik bus, bisa kita masukkan platnya ya, Mas ya? Ya, betul sekali. Platnya di situ udah ada keterangannya ya, Ya. sudah lulus uji ramcek layak jalan atau tidak ya. Ya. Nah, terakhir nih ya, Mas ya, himbauan kepada ini pemilik angkutan atau mungkin perusahaan untuk bisa ngasih tahu lah kalau bus itu wajib layak jalan. Himbauannya kepada pemilik itu perusahaan angkutan, Oh iya. biar sadar kan keselamatan itu penting gitu. Pertama dari pemilik otobus itu atau perusahaan otobus itu, yang pertama harus mengetahui kondisi dari fisik kendaraan tersebut. Kemudian pemilik juga harus memperhatikan dari administrasinya. Jadi mereka juga harus memperhatikan dari
pengawasannya, KP-nya, terus dari kirnya, karena itu adalah komponen penting untuk menjamin keselamatan dari kendaraan tersebut di jalan. Jadi untuk himbauan dari pemilik, tolong untuk diperhatikan administrasinya, surat-surat kendaraannya, kemudian perhatikan kondisi fisik kendaraannya, jangan sampai mereka lalai dan mereka tidak bertanggung jawab atas kendaraan yang ada di perusahaan mereka. Iya benar sekali. Kadang kan nggak mau tahu, yang penting Iya. busnya harus jalan gitu ya. Nah, kalau dari Mas David sendiri mungkin ada himbauan tambahan ya atau bagaimana? Untuk tambahannya sih masyarakat yang mau menggunakan jasa terminal angkutan penumpang, terutama untuk kendaraan akap maupun AKDP ya, harus cek benar-benar. Contohnya tadi seperti ngecek kendaraan di mitra darat, harus benar-benar dicek karena fisik kendaraan itu sangat penting buat di perjalanan Iya, agar betul sekali. perjalanan kita lancar sampai tujuan dan aman. Itu aja sih. Nah, itu juga himbauan dari saya juga. Seperti tadi yang sudah dikatakan yang sudah disampaikan oleh Mas Fahri dan Mas David, yaitu bisa dilihat dari stikernya nih. Kalau males untuk ngecek mitra darat, bisa dilihat dari stikernya Mas yang berwarna Iya. biru ya. Nah, sekarang masyarakat udah pada tahu kan, jadi udah nggak bingung lagi dong. Dan kalau mau lebih teliti lagi juga bisa lihat di aplikasi Mitra Darat ya Mas ya. betul sekali. Sama satu lagi nih Kak, Iya. penumpang itu harusnya naik di terminal. Oke, ini bagus banget dimasukkan ya. Karena bus-bus yang tidak masuk terminal dan tidak dilakukan pengecekan itu kebanyakan bus-bus yang bodong lah istilahnya. Ah iya benar-benar. Dan Ini poinnya banyak nih ya, pemirsa ya. kecelakaan itu akibat bus-bus yang tidak memperhatikan hal itu. Iya benar, karena nggak diramcek, terus mereka kekeh mau jalan gitu, jadi curi-curi gitu ya, Iya, nggak masuk betul. terminal. Baik, ada yang lagi mau disampaikan mungkin Mas Fahri? Ada cukup gitu. Mas David? Ya, cukup. Baik, sekian cakap-cakap kami pada hari ini. Saya Erina Ponita dan narasumber saya Mas Fahri dan Mas David pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.